alihi wa ashabihi al-faizina bidukhulil jinan. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, jamaah Majelis Khatmil Quran Ruhul Bayan, wabil khusus yang saya hormati pengurus Yayasan Ar-Ruhul Bayan Bekasi Indonesia, mendampingi saya sebagai pembina Bapak Haji Muhammad Solehuddin SEMBA, yang juga merupakan sekretaris Majelis Khatmil Quran Ruhul Bayan, Ketua Yayasan Ar-Ruhul Bayan Bekasi Indonesia Bapak Dr. Zulkarnaini MARS, pembina pengawas Yayasan Ar-Ruhul Bayan Bekasi Indonesia Pak Manda Haji Abdul Karim, dan semua pengurus yayasan yang saya hormati. Yang saya hormati juga para ustadz yang berkhidmah di Ma'had Ruhul Bayan, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiki Muntaha SSI, dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Barkillah Ramadhani Al-Hafiz, Al-Ustadz Ahmad Syarifuddin. Beliau juga termasuk bagian dari guru yang mengajar kisah Maulid Nabi setiap malam Jumu'ah, yang tentu juga sangat saya hormati Ustadz Muhammad Syahril, Pak Manda Haji Abdul Majid, Kanda Supriyanto, dan semua jamaah yang maaf tidak bisa saya sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Betul yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Solehuddin, bahwa pondok kita sudah menerima santri dan sudah bermukim. Alhamdulillah, jumlah santri yang mukim di pondok kita ini sampai dengan saat ini berjumlah 18 santri dengan 3 bagian. Ada santri yatim, ada santri du'afa, dan ada santri reguler. Santri yatim kita gratiskan 100%, dan bapak-bapak sudah tahu itu semuanya. Nah, ini alhamdulillah saya juga sangat berterima kasih. Banyak di antara jamaah Khatmil Quran dan jamaah Majelis Ta'lim yang peduli terhadap pendidikan anak yatim, sehingga terketuk hatinya untuk menjadi orang tua asuh dengan nominal per bulan variatif. Ada yang terkecil 50.000, ada yang 200.000, ada yang 500.000, ada yang terbesar 1.600.000. Ini kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi, dan terus berdoa mudah-mudahan yang sudah menjadi orang tua asuh anak yatim selalu dilimpah curahkan rahmat oleh Allah. Hidupnya diberkahi, keluarganya juga selalu diberkahi Allah sampai hari kiamat. Yang belum menjadi orang tua asuh anak yatim, kami membuka dan terus membuka, karena memang keperluannya akan semakin besar dan semakin banyak. Nah, anak yatim kita. Kemudian seperti yang Bapak-bapak ketahui juga,
pembangunan masih terus berjalan. Walaupun infak yang masuk ini sudah tidak seperti dulu lagi, tapi kami berkomitmen bahwa pembangunan akan terus berjalan. Bismillah, tawakal, serta ikhtiar semampunya, karena memang lantai 3 ini masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kabar baiknya bahwa sampai dengan detik ini kita tidak memiliki hutang kepada siapapun, termasuk kemarin terakhir yang saya lelang itu pelunasan jendela atau kusen serta pintu lantai 2 pondok pesantren sudah kita bayarkan dan sudah selesai. Sekarang fokus di lantai 3 yang memang pekerjaannya masih sangat banyak. Belum kusen, belum pelapon, belum yang lain-lainnya, termasuk kelengkapannya ya AC dan lain sebagainya. Masih sangat banyak dibutuhkan. Oleh karena itu saya juga mengetuk terus Bapak-bapak menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan lantai 3, dan itu merupakan jariah kita nantinya. Sudah hafal sekali hadisnya, idza mata bnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau kita mati maka terputuslah, sudah tidak mungkin dapat pahala sholat karena kita tidak lagi mengerjakan sholat. Tidak mungkin lagi mendapatkan pahala puasa karena kita tidak akan pernah lagi berpuasa. Tidak akan mungkin mendapatkan pahala umroh karena kita tidak akan pernah lagi menunaikan ibadah umroh. Tapi ada pahala yang terus mengalir. Walaupun kita sudah tertanam di tanah ratusan bahkan ribuan tahun, tetapi pahala itu akan terus kita dapatkan. Apa pahala tersebut? Yang pertama, sedaqatin jariyatin, sedekah jariah. Ini kita bisa saksikan bersama bahwa amal bapak-bapak itu memang betul-betul tepat dipergunakan untuk pembangunan dan juga kepentingan yang berkaitan dengan pondok pesantren. Sehingga insya Allah tidak ada sedikit pun penyelewengan dan tidak ada sedikit pun pengkhianatan atas uang amal yang diamanahkan kepada kami pengurus yayasan. Yakin dan percaya, insya Allah tercatat semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang perlu diketahui juga, santri kita ini alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur kepada Allah, di bawah pengajaran Ustadz Kiki dan Ustadz Barkila serta Ustadz Syarifuddin dan Ustadz Sahril, lebih-lebih Al-Qur'annya digembleng langsung, diajarkan langsung, dididik langsung oleh Ustadz Ahmad Barkila, sehingga saya mendengar sendiri bacaan Fatihahnya itu bagus sekali anak-anak kita, bagus sekali. Itu sudah mendekati, saya katakan mendekati bacaan yang betul-betul bagus yang diajarkan di Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran Kudus, Jawa Tengah. Kalau 100% sama belum. Nah, memang anak kita basicnya betul-betul dari nol. Tapi saya sudah mendengar secara langsung bacaan Qurannya itu bagus sekali, bagus sekali. Nanti orang-orang tua, insya Allah pekan depan ada jadwal sambangan atau besuk. Di sini orang tua ada Pak Suprapto, orang tua dari Ananda Fajar. Ada Bang Nurdiono, orang tua dari Ananda Danis. Mungkin juga ada yang lainnya yang maaf saya tidak tahu. Nanti ketika sambangan itu, sebelum anak diajak keluar untuk ya mungkin rekreasi sama orang tuanya, anak itu wajib setoran bacaan Fatihah dan tahiyat akhir. Harus benar-benar betul sesuai dengan aturan tajwid. Harus benar-benar betul sesuai dengan makharijul huruf. Bacaannya fasih banget. Kenapa yang pertama kali digembleng itu Fatihah dan tahiyat akhir? Karena sholat kita tidak sah kalau Fatihahnya tidak benar.
dan tahiyat akhirnya juga tidak benar. Dan ketika dia jadi imam, kemudian bacaannya tidak bagus Fatihahnya, makmumnya bacaannya bagus, itu makmumnya bisa tidak sah mengikuti imam yang model begitu. Makanya karena ini Fatihah merupakan rukun sholat dan juga tahiyat akhir itu merupakan rukun sholat, betul-betul digembleng dengan bacaan yang sebagus-bagusnya Fatihah dan juga tahiyat akhir. 41 hari digembleng hanya Fatihah dan tahiyat akhir. Dan hasilnya nanti bapak-bapak ketika sambangan orang tua bisa mendengar sendiri dengan bacaan yang saya menilai sendiri sangat bagus. Sudah kalahlah kita. Nah, bapak-bapak kalahlah itu bacaan Fatihahnya. Kan cuman apal doang, kagak bisa membedakan shot dengan sya, sa dengan tha, itu tidak bisa membedakan. Ja dengan za dengan dho, itu tidak bisa membedakan. Yang kita tahu semuanya sama. Shin, alhaakumut takasyur. Karena kita nggak bisa membedakan antara sya dengan tha. Di sini betul-betul dididik membedakan itu. Jadi makhorijul hurufnya harus sesuai dengan aturan Al-Quran. Dan ini luar biasa lah anak-anak kita. Kemudian bisa dilihat sendiri ya, makannya juga makan yang menurut saya ini pondok terbaik dalam al-makanan ini. Makannya itu betul-betul 4 sehat 5 sempurna. Ada susu soalnya. Kalau pagi ada susu, jadi 4 sehat 5 sempurna. Kalau pagi ada susu, terus ada protein hewani, protein nabati, ada buah. Jadi 4 sehat 5 sempurnanya diperhatikan betul. Karena memang menu makanan itu diatur langsung oleh Bapak Dr. Zulkarnaini lewat istri beliau yaitu Dr. Dini. Keren. Saya juga mengajak barangkali mau Bapak beli ikan, biasanya sekilo dilebihin 1,5 kilo misalnya. Nanti yang 0,5 kilo ya boleh dititipin di sini. Atau beli daging misalnya seperti ini, pengusaha rumah makan Lembanai biasa beli daging 100 kilo misalnya untuk bikin rendang, ya mungkin nanti dilebihin 120 kilo, yang 20-nya ditaruh di sini. Ya, itu dimakan oleh anak-anak yatim, dimakan oleh guru-guru yang ada di sini juga. Yang mungkin punya usaha beras, boleh dikirim, nggak harus banyak-banyak. 1 jamaah ngirim 2 liter aja, dikali 100 jamaah udah 200 liter buat makan anak yatim, buat makan guru-guru yang ada di sini. Karena apa? Loh, kok kiai kok sudah anak-anak bayaran masih minta? Wah, jangan bicara itu, Pak. Bayaran santri dengan pengeluaran yang kita keluarkan itu jelas sekali besar pasak daripada tiang. Jauh sekali. Maka untuk mensiasati itu, dokter ini orangnya belum hadir, tapi nanti akan hadir. Itu sering sekali beliau yang beli dengan uang pribadi untuk mencukupi kebutuhan lauk pauk dokter. Begitupun dengan saya, sering membantu. Jadi oke lah, kita kasih makan langsung, sehingga nanti kalau anak ini cerdas, Bapak ikut berkontribusi atas kecerdasan anak itu. Anak yang cerdas itu kan yang pola makannya juga pola makan yang sehat. Ada sayur, ada ikan, ada vitamin yang cukup, dan tentu saja ada asupan gizi yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita yang masa dalam pertumbuhan. Kemudian mungkin ini juga tidak kalah pentingnya juga informasi yang saya sampaikan, bahwa pondok kita Tahfidz Al-Quran Ruhul Bayan ini masih menerima santri. Kan targetnya 20. Kalau sekarang 18, masih ada 1 ranjang tingkat yang kosong. Barangkali bapak-bapak mau mondok juga boleh. Cuma kalau bapak mondok, saya khawatir nanti dicariin istrinya, anaknya saja. Dan banyak juga yang belum kita bangun. Seperti tanah masjid itu belum kita bangun. Kemudian tanah asrama yatim belum kita bangun. Ayolah kita bersemangat mengajak dan memulai dari diri kita sendiri
untuk membangun masjid dan juga bangunan lain yang belum terbangun. Ini seperti yang tadi saya katakan, insya Allah ketua yayasan akan hadir. Nah, beliau sudah datang, marhaban, ahlan wa sahlan bikudumikum. Ketua yayasan Raisul Muassasah Ar-Ruhul Bayan Bekasi Indonesia, ketua yayasan Bapak Dr. Zulkarnaini MARS. Jadi saya ulang lagi ya, ini biar semuanya tahu bahwa kebutuhan lau santri itu sering sekali memang disupport dan dibelikan oleh Bapak Dokter. Sering sekali. Bahkan semalam juga Ustadz Sahril ke rumah beliau membawa banyak sekali, itu ada nugget, ada sosis, dan makanan-makanan yang memang menjadi kesukaan anak-anak kita. Nah ini boleh juga kita ikut membantu. Nanti ini tadi dok, saya udah minta nih, ini pengusaha Lembana ya, biasa beli daging 100 kilo, dilebihin 120 kilo, yang 20 kilonya bawa ke sini gitu. Setuju ya dok ya? Setuju. Setuju. Iya, nah terus yang lain juga kalau mau bantu beras atau apalah, boleh banget, boleh. Sekali lagi jangan berpikir anak-anak sudah bayaran kok ya. Sekali lagi itu, yang bayaran anak itu lebih besar pasak daripada tiang. Apalagi kan anak duafa tidak 100% bayarannya sama, enggak. Jadi kita memang mengedepankan mengedepankan rasa kasih sayang. Selama anak ini mau belajar, punya semangat thalabul ilmi di pondok kita ini, ya jadi dana itu tidak menjadi acuan utama. Perlu Bapak ketahui lagi dan sering sekali diucapkan untuk menutup ataupun menolak anggapan bahwa pondok kita ini komersial, itu tidak ada sama sekali. Yang berjuang itu justru pengurus yayasan dibantu sama jamaah. Dr. Zul ketua yayasan tidak pernah dapat gaji serupiah pun, tidak pernah. Bahkan beliau yang berkorban banyak mengeluarkan hartanya. Begitu juga dengan Pak Haji Soleh, nggak pernah digaji 100 perak pun nggak pernah. Ya semua juga nggak ada semuanya. Ya semua murni betul-betul li'i'la'i kalimatillah allati yal ilya. Termasuk saya kiainya juga nggak dapat gaji, sama li'i'la'i kalimatillah allati yal ulya. Oleh karena itu ya sekali lagi saya mengajak, karena kita sudah berbuat ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri, dan kita sudah memulai, maka boleh dong kita mengajak. Kalau kita nggak pernah melakukan kemudian kita mengajak, lah ini nanti dipertanyakan. Namanya kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar buat orang yang cuma bisa ngomong tapi dia sendiri tidak bisa mempraktekannya. Ya ini kita takut itu terjadi pada diri kita. Makanya saya betul-betul mengajak dengan segala kerendahan hati. Masih banyak proyek yang harus diselesaikan. Nanti ada proyek masjid, masya Allah, masjid kita belum ada masjid di sini Pak. Jadi anak-anak kalau sholat Jumat tuh jalan kaki jauh, tuh ke sana ke perumahan apa tuh namanya itu? Perumahan apa itu Ustaz Barkelah? PGH ya, Bela Gading Harapan, jalan kaki. Anak-anak kita dikawal mau Ustaz Barkelah. Tapi ada cerita menarik itu. Sholat Jumat perdana sendalnya hilang. Ada banyak santri, bukan cuma satu. Sendalnya hilang. Begitu tahu ini katanya sendal santri, dianterin sama yang ngambil ke sini. Dianterin lagi, dianterin dan mereka minta maaf. Oh, belum jadi kiai udah ada barokahnya tuh. Luar biasa, sendalnya diambil dikembalikan. Itu belum jadi kiai. Yang kiainya sendalnya hilang nggak pulang-pulang sampai sekarang. Belum jadi kiai, santri kita udah bawa berkah. Sendalnya hilang dikembalikan sama yang ngambil. Sendalnya dikembalikan ke sini. Masya Allah. Baik Bapak, nanti mungkin ya bersambung lagi, karena ini sekedar skapur siri tentang perjalanan pesantren dan juga pendidikan anak-anak kita yang sudah sangat baik menurut saya, perkembangannya sangat baik. Makanya saya dan juga tentu saja ketua yayasan dan pengurus yayasan berterima kasih dan mengapresiasi buat Ustadz Barkillah, Ustadz Kiki dan Ustadz yang lain
Yang anak-anak kita bagus, akhlaknya juga bagus. Tadi kita datang ya disambut dengan baik oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti jadi generasi Qurani mereka, hafal Quran dan juga menjadi amal jariah kita nanti di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa ini saja, karena jujur saya beberapa hari ini memang luar biasa dok. Kemarin Jumat saya khatib Jumat di Titian, padahal itu jadwal saya mestinya di Masjid Asy-Syuhada Harapan Indah Pak Haji Saleh. Asy-Syuhada Harapan Indah, tapi saya minta saya jadwal di Titian. Yang di Titian saya kirim ke Asy-Syuhada. Kenapa? Karena ada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, ada orang masuk Islam. Namanya Stanley Pai. Kelahiran Manado, tapi besar di Amerika. Tinggalnya di Amerika. Bahasanya nggak lancar bahasa Indonesia, ngomongnya Inggris. Alhamdulillah ketemu saya. Jadi saya bingung, dia juga bingung. Karena saya nggak ngerti bahasa Inggris, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, kan dua-duanya bingung jadinya. Nah, tapi alhamdulillah kita bimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saya kasih nama Islam, namanya Abdullah. Senang sekali dia kasih nama Abdullah. Langsung, my name is Abdullah. Yes, your name Abdullah. Terus nanti di KTP-nya suruh ganti tuh, yang agamanya Kristen ganti Islam. Udah resmi masuk Islam dan sudah ada sertifikatnya. Alhamdulillah. Kemudian hari Sabtu juga saya Masya Allah dari pagi itu saya didampingi Pak Haji Dwi, Bang Nurdiono, Ustadz Sakril, sama Bang Haji Aziz. Pagi itu saya ngajar di Pondok Ungu sampai Johor. Bahkan saya sholat Johor di Masjid Besar Ar-Ridwan. Lalu setelah itu berangkat ke Hotel De Prima Hotel di airport. Itu menyampaikan pembekalan umroh untuk jamaah yang akan berangkat umroh. Kebetulan yang punya travel itu jamaah kita juga dok, tetangganya dokter Bapak Haji Dede Badarudin. Beliau juga yang ngurusin surat tanah yayasan kita tuh, beliau di notaris beliau. Ternyata beliau tuh punya travel umroh. Beliau punya travel umroh, saya baru tahu Pak Haji Saleh. Selama ini saya ikut orang lain, ikut orang Madura saya. Begitu ngobrol, dia bilang gini, ya ini menurut saya ini satu wacana yang sangat baik ini. Kalau kita berminat, Ruhul Bayan pakai bendera sendiri, Ruhul Bayan. Nanti travelnya travel beliau, tapi yang mengelola tetap Ruhul Bayan. Dengan harga yang jauh di bawah harga yang lainnya. Seperti contoh saya nanti kan berangkat umroh, ada Pak Haji Pri juga ikut. Pak Haji Pri, ada Pak Haji Pri dengan istri, terus Bang Amin. Bang Amin ini ibu beliau dan juga istrinya ikut sama saya nanti insya Allah bulan Oktober Pak Haji ya. Bulan Oktober itu 31.500 pesawat Saudi Arabian Airlines. Hotel memang tidak terlalu jauh dengan Mekah dan Madinah, hotelnya dekat. Terus saya tanyakan Pak Haji Dede, sama beliau bisa itu hanya sekedar 30.500.000 dengan spek yang sama, yaitu pesawat ini, hotelnya ini kita sebutkan. Sama beliau bisa ngargai harga spesial untuk Ruhul Bayan itu 30.500.000. Berarti kan ada selisih berapa? 1 juta. Bahkan kalau mau paket hemat Pak Haji sama beliau, dengan pesawatnya itu Qatar Airlines, Etihad yang punya Syekh Mansur, yang punya Manchester City, Etihad itu pesawatnya itu promo hanya 28 juta sama beliau 9 hari. Pesawatnya Qatar. Kalau Saudi Arabia memang beliau bilang mahal. Ini pesawatnya Qatar dengan hotel yang sama, cuma pesawat aja beda. Pesawatnya Qatar itu udah termasuk kategori mewah itu. Jadi harga khusus buat Ruhul Bayan itu beliau hanya memberikan 28 juta. Kalau 31.500 berarti kan udah selisih lagi kita. Dan saya baru tahu kemarin setelah saya ceramah di The Prima Hotel itu. Masya Allah. Jadi nanti ke depan barangkali
pengen ikut umroh, ya kita bisa difasilitasi oleh travel beliau, tapi dikelola oleh Ruhul Bayan. Ya mungkin nanti itu diambil alih oleh yayasan, dokter yang akan menentukan siapa kira-kira orang yang dipercaya untuk mengelola KBIH itu. Yang penting kita travelnya sudah dapat. Kalau travelnya sudah dapat dan travel itu tidak mengambil keuntungan serupiah pun dari kita, dari Ruhul Bayan, enggak, dia bilang saya hanya akan membantu saja, untuk keuangan ataupun keuntungannya dia tidak akan mengambil. Berarti kan lebih murah kalau begitu, karena travelnya tidak mengambil keuntungan. Kalau toh yayasan nanti akan ada keuntungannya tentu digunakan untuk kepentingan pesantren. Jadi manfaatnya banyak sekali. Nah, karena itu saya menyarankan ke depan, setelah mungkin ini dikelola oleh yayasan, oleh dokter nanti yang akan menentukan siapa orang yang dipercaya itu. Ya saya berharap bahwa Bapak yang ingin berangkat umroh bisa mendaftar di Ruhul Bayan saja. Apa sebabnya? Karena sekali lagi harganya itu insya Allah masih di bawah tempat yang lainnya. Yang saya ikut itu orang Madura, Manaya Indonesia, itu udah kategori paling murah. Dibanding yang lain tuh paling murah. Tapi karena kita ikut sama orang, mengekor sama orang, tentu saja orang itu mencari keuntungan, udah pasti itu. Nah kalau ini travelnya tidak, dia hanya membantu, tapi yang mengelola kita. Ya jadi insya Allah harganya bisa berkurang lagi dari harga yang sudah biasa berlaku di travel lain. Ya kalau tidak punya uang ya menabung. Karena buat saya, ini maaf ini prinsip saya, boleh berbeda. Buat saya atau prinsip saya tidak merekomendasikan. Saya ulang, saya tidak merekomendasikan berangkat umroh dengan dana talangan yang dikelola oleh bank, tidak. Karena umroh itu manistata'a ilaihi sabila, buat orang-orang yang memiliki kemampuan. Kalau kemudian utang, terus pulang umroh kok nyicil bayar kredit. Kredit apa? Kredit umroh. Tahu-tahu 1 tahun kredit macet, kagak punya duit buat bayar angsuran. Apa yang akan keluar dari mulutnya? Gara-gara umroh saya jadi punya utang. Yang disalahkan adalah umrohnya, ibadahnya yang disalahkan. Nah, itu bahaya besar. Makanya saya ini ya terserah yang lain. Buat saya tidak merekomendasikan umroh memakai dana talangan. Yang punya uang aja, yang punya uang, yang punya tabungan boleh ikut. Saya berani sumpah ini di depan bapak-bapak dan ada Al-Quran, ada orang yang ingin ngasih dana Pak Haji Soleh, memberikan dana 2 miliar kepada saya. Ada orang yang mau ngasih dana 2 miliar, dan itu dipastikan dia akan memberikan dana 2 miliar. Nanti yang jamaah yang tidak punya kemampuan untuk umrah, kita yang akan nalangi dari dana 2 miliar itu. Cuma nggak mungkin orang kita talangin 500 ribu nanti bayarnya 500 ribu, nggak mungkin orang itu kita kasih talangan 25 juta bayarnya 25 juta, nggak mungkin, karena itu dana dari orang. Dia juga pasti mengharapkan keuntungan. Sehingga kalau kita pinjemin 25 juta terus gantinya misalnya jadi 40 juta, yang 15 juta hitungannya apa? Riba. Saya nggak mau, saya tolak. Saya nggak mau. Jadi dikasih dana 2 miliar saya tolak. Padahal kalau saya terima lumayan gede juga itu. Tapi nggak, saya tolak. Jujur, langsung spontan saat itu juga saya nyatakan saya nggak berminat, saya bilang gitu. Jadi murni buat yang umroh itu yang betul-betul memiliki kemampuan saja. Man istata'a ilaihi sabila. Bahkan bapak-bapak tidak diwajibkan mencari dana untuk haji, itu nggak ada. Kita boleh buka di kitab fikih apapun, saya nyari dana sebanyak-banyaknya untuk haji, itu nggak ada aturannya. Ya cari dana wajibnya itu untuk apa? Untuk memberikan nafkah anak dan istri. Nanti kalau sudah memiliki kemampuan, artinya kelebihan dari dana yang sudah tersalurkan itu nafkah dan lain-lain, baru berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji.
apalagi umroh. Baik, saya rasa ini saja, nanti bisa disambung oleh ketua yayasan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.